Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rizik Safar Siregar dengan nomor induk mahasiswa 2205811-1005. Ini adalah tugas ujian akhir semester manajemen proyek perangkat lunak. Saya dari kelompok 2. Di sini kami membangun sebuah sistem yang berjudul e-voting, yaitu sebuah website pemilihan voting secara digital untuk membangun transparansi dan akurasi dalam voting atau pemilihan menggunakan teknologi blockchain. Latar belakang mengapa kami ada, yaitu kami melihat bahwa pemilihan konvensional atau pemilihan secara manual ataupun menggunakan Google Form masih memiliki celah keamanan, resiko manipulasi suara, dan sulit diaudit oleh publik secara real time. Beberapa poin yang kami fokuskan yaitu adanya manipulasi data, kurangnya transparansi, dan rawan kesalahan hitung. Nah, tujuan dari proyek ini atau tujuan dari sistem e-voting ini adalah sistem e-voting berbasis website ini untuk pemilihan ketua organisasi yang menghasilkan akun voter. Setiap suara disimpan pada blockchain Ethereum sehingga hasilnya transparan, aman atau immutable, dan dapat diaudit secara real time oleh publik. Beberapa poin yang kami sebutkan sebelumnya, seperti immutable, maksudnya adalah data suara tidak bisa diubah ataupun dihapus. Transparansi, yang artinya siapapun bisa mengaudit hasil suara. Yang ketiga, real time, perhitungan otomatis tanpa jeda. Dan stakeholdernya di sini ada 3, yaitu organisasi mahasiswa itu sendiri sebagai voter, dan tim developer. Dan ada beberapa ruang lingkup scope-nya, yaitu web application-nya sendiri yang menggunakan teknologi Next.js ditambah Ethereum blockchain. Ini adalah WBS yang kami buat berdasarkan sistem yang kami punya. Yang pertama ada namanya inisiasi. Pada tahap inisiasi ini kami melakukan yang pertama itu kick-off meeting, lalu dilanjutkan dengan pembuatan project charter. Setelah itu kami melakukan planning yang dimana berisi analisis kebutuhan sistem dan penyusunan jadwal. Lalu setelah itu kami melakukan eksekusi yang dimana berisi desain UI UX atau desain user interface atau desain user experience. Lalu masuk ke tahap development atau pengembangan, dan yang terakhir itu masuk ke integrasi blockchain itu sendiri. Lalu yang keempat ada tahap monitoring dan controlling yang berisi testing dan user acceptance test. Dan yang terakhir adalah closing, yaitu masuk ke tahap deployment dan serah terima. Dan yang terakhir itu adalah laporan akhir proyek, yaitu hingga tahap sekarang ini. Nah, berikut adalah ganjar dari jadwal proyek kami. Nah, bisa dilihat keterangannya. Kami mulai proyek ini mulai dari 23 September 2025 dan masuk ke tahap pengembangan yaitu Oktober sampai November 2025, yang mana proyek ini selesai pada tanggal 9 Desember 2025. Menyadari adanya resiko yang akan terjadi jika kami menggunakan e-voting ini, kami juga memberikan mitigasi atas resiko-resiko yang kami sadari. Yang pertama, adanya risiko bug smart contract yang mana dampaknya itu tinggi. Dengan kami mitigasi dengan cara mengaudit kode program kami. Lalu yang kedua, adanya resiko keterlambatan integrasi dengan probabilitas yang cukup tinggi. Dengan kami mitigasi menggunakan library Web3 yang standar yang bisa diakses oleh banyak orang. Lalu adanya resiko untuk server down yang mana dampaknya itu cukup tinggi. Dengan kami mitigasi menggunakan hosting KVM2 yang mana lebih dari cukup untuk mengangkat sistem kami agar berjalan dengan baik dan lancar. Ketika kita berbicara sebuah proyek, maka tidak akan lepas dari yang namanya anggaran proyek. Di sini anggaran proyek yang paling besar dibutuhkan pada anggaran software, yang mana biaya yang dibutuhkan adalah 7 juta rupiah, yang dimana akan digunakan pada lisensi dan pengembangannya. Lalu untuk hardware, di sini dibutuhkan 2 juta rupiah untuk menampung
kebutuhan sistem hardware yang bisa mengangkat sistem ini. Lalu adanya SDM untuk eh, biaya pengerjaan sebagai tim. Lalu totalnya adalah kurang lebih 14 juta rupiah. Nah, kita masuk ke arsitektur sistem. Di sini kita bisa lihat user mengakses website kami yang dimana tampilan depannya itu dibangun menggunakan Next.js dan TypeScript. Lalu, ketika user berinteraksi dengan tampilan depan atau front end, maka akan terhubung dengan backend API yang dibangun menggunakan TypeScript. Nah, backend API ini terhubung dengan database SQLite dengan ORM Prisma. Nah, ketika user menggunakan front end, tampilan depannya, dan melakukan voting, maka voting tersebut atau suara tersebut dilakukan hashing, lalu disimpan menggunakan logika blockchain dan disimpan dalam database SQLite. Dan ini adalah orang-orang yang ada di dalam tim kami yang dipimpin oleh Muhammad Torik Sembiring sebagai tim leader dan backend developer, dan saya sendiri Muhammad Habibi Rizik Safar Siregar sebagai UI dan UX dan front end developer. Lalu ada teman saya juga Rezeki Nauli Luman Gaul sebagai peneliti dan tester, dan teman saya juga Muhammad Farizi Sindah Khalid sebagai peneliti dan tester, dan yang terakhir teman saya Rista Farisi Rait sebagai researcher dan dokumenter. Kesimpulannya dan manfaat mengapa solusi e-voting blockchain ini layak diterapkan. Yang pertama, integritas mutlak. Masalahnya itu selesai. Kenapa? Aplikasi e-voting ini menjawab keraguan mahasiswa terhadap permainan orang dalam ataupun manipulasi dari admin. Dengan aplikasi ini, kami memberikan solusi, yaitu sifat immutable pada blockchain, yang mana menjamin suara yang masuk tidak bisa diubah ataupun dihapus selamanya. Lalu yang kedua adalah efisiensi dan akurasi, yang dimana dengan adanya e-voting, masalahnya selesai, karena perhitungan manual yang memakan waktu lama dan rentan human error. Kami memberikan solusi sistem yang bisa melakukan rekapitulasi secara real time dan otomatis. Hasil pemilihan dapat diketahui detik itu juga setelah penitupan. Dan yang terakhir adalah modernisasi organisasi, yang dimana metode konvensional seperti kertas dan Google Form yang terkesan kuno dan kurang aman, yang dimana kami memberikan solusi membawa organisasi ke era Web3, meningkatkan citra teknologi dengan sistem yang transparan dan dapat diaudit publik. Demikian kesimpulannya yang bisa kami jelaskan mengenai e-voting. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.